Berlatar pada tahun 1937 di Nanjing, Cina, film dibuka dengan informasi singkat mengenai pendudukan Jepang di wilayah Cina. Pasukan Jepang berhasil menguasai kota tersebut dan mulai melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Ketakutan menyelimuti kota, mulai dari dentuman tank, tembakan dan ledakan, membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk mencari perlindungan. Di tengah kekacauan itu terlihat seorang pegawai kantor pos bernama Acang. Ia berusaha melarikan diri bersama kepala kantor pos dengan menaiki sebuah mobil. Kepala kantor pos meminta Acang untuk melepas seragamnya karena seragam itu membuatnya terlihat seperti tentara. Namun tepat sebelum berangkat, seorang pria bersama istrinya tiba-tiba mencegat Acang dan memintanya untuk kembali ke kantor pos untuk mengambil surat dari putrinya. Setelah berhasil mendapatkan surat tersebut, Acang bergegas mengejar mobil yang membawa kepala kantor pos. Namun nasib berkata lain, sebuah bom tiba-tiba jatuh menyebabkan ledakan dahsyat yang menewaskan semua orang di dalamnya. Sementara itu di gerbang Zonghua terlihat pertempuran hebat antara pasukan Jepang dan Cina, yang mana pasukan Jepang berhasil meluluhlantakkan pertahanan mereka karena peralatan yang lebih memadai. Setelah pertempuran hebat, Jepang berhasil memukul mundur pasukan Cina dan menguasai gerbang Zonghua. Tidak lama kemudian, seorang fotografer Jepang bernama Ito Hideo ditugaskan untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa sebagai bahan propaganda. Ia bekerja di bawah perintah Kolonel Inoue. Namun sikap dan caranya bekerja terlihat Ito adalah sosok yang kurang stabil secara mental dan kemampuannya sebagai fotografer juga tidak terlalu menonjol. Saat sedang mendokumentasikan sebuah eksekusi, Ito terlihat lamban sehingga melewatkan proses eksekusinya. Sementara itu di pusat kota, semua aspek termasuk tempat hiburan juga terkena dampak dari penyerbuan ini. Seorang pemain teater bernama Yusiu menuliskan sebuah surat kalau ia adalah warga yang baik, serta mengakui hubungan antara Jepang dan Cina demi keselamatan dirinya. Kembali ke Acang, ia terlihat pergi mencari perlindungan ke rumah paman dan bibinya, tetapi rumah tersebut sudah kosong dan ditinggalkan. Tidak lama kemudian pasukan Jepang melihat Acang dan mencurigainya sebagai seorang tentara. Tanpa banyak pertimbangan, mereka langsung mengejar dan menembakinya. Tidak jauh dari sana, pasukan Jepang terlihat sedang mengeksekusi seorang pria Cina bernama Guang Hai. Eksekusi tersebut merupakan rekayasa demi kepentingan dokumentasi agar seolah-olah pasukan Jepang benar-benar berkuasa penuh dan ditakuti oleh penduduk setempat. Guang Hai sendiri dipekerjakan sebagai penerjemah bagi tentara Jepang. Demi keselamatan keluarganya, ia terpaksa tunduk dan hidup sebagai seorang bawahan. Pada saat itu, keluarga Guang Hai hampir saja mendapatkan tiket untuk meninggalkan kota. Namun secara tiba-tiba, Kolonel Inoue menarik kembali tiket tersebut dengan alasan akan ada acara penyambutan dalam beberapa hari ke depan. Ia menyuruh Guang Hai dan keluarganya untuk tetap tinggal guna membantu persiapan acara, termasuk menyiapkan para wanita. Guang Hai kemudian meminta satu tiket tambahan dengan alasan untuk sepupunya. Padahal tiket itu sebenarnya diperuntukkan bagi selingkuhannya, yaitu si pemain teater, yaitu Yusiu. Beberapa saat kemudian, Ito dan yang lainnya mendengar suara tembakan pasukan Jepang yang sedang mengejar Acang. Seorang pemimpin Jepang bernama Kuroshima langsung menghentikan para tentara dan memerintahkan agar Ito sendiri yang menghabisi Acang. Namun sebelum melaksanakan perintah tersebut, Ito secara tidak sengaja melihat sebuah album foto yang seharusnya dikirimkan oleh Acang melalui kantor pos. Album itu menarik perhatiannya dan menduga bahwa Acang bekerja di sana
dan menanyainya tentang kemampuannya dalam mencetak foto. Dalam kondisi terdesak dan demi mempertahankan hidupnya, Acang berbohong dan mengatakan bahwa ia memang bisa mencetak foto-foto tersebut. Pengakuan itu menjadi titik balik baginya. Itu meyakinkan Kuroshima bahwa mereka akan membutuhkan Acang untuk mencetak foto-foto penting yang telah mereka ambil. Setelah itu, Acang diperintahkan untuk membawa mereka ke studio foto. Sesampainya di sana, Acang sama sekali tidak tahu harus berbuat apa, karena ia tidak pernah masuk ke studio tersebut, apalagi memahami proses pencetakan foto. Ketika diminta mengambilkan air untuk minum mereka, Acang tanpa sengaja melihat pemilik studio foto yang sedang bersembunyi. Namun Acang segera berbalik agar Ito tidak melihatnya. Setelah itu, Ito menyuruh Acang menunjukkan kamar gelap tempat pencetakan foto dilakukan. Pada saat itulah terdengar suara bayi menangis yang langsung membuat para tentara waspada dan mencari sumber suara tersebut. Di tengah kekacauan itu, Acang akhirnya berhasil menemukan letak kamar gelap pencetakan foto. Itu kemudian memerintahkan Acang untuk memperagakan bagaimana cara mencetak foto dari roll kamera. Guanghai yang menyadari bahwa Acang sebenarnya bukanlah seorang pencetak foto, melainkan hanya seorang petugas pos, segera mengalihkan perhatian itu dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya mempersiapkan penyambutan untuk hari berikutnya. Alasan itu memberi Acang sedikit waktu untuk berpura-pura mencetak foto yang mereka inginkan. Sebagai langkah pengamanan, Ito menuliskan surat jaminan agar Acang tidak diganggu oleh tentara Jepang lainnya. Tapi meski demikian, surat tersebut hanya berlaku selama 2 hari sehingga ancaman tetap membayangi. Setelah mereka pergi, pemilik studio foto segera keluar dari tempat persembunyiannya dan turun ke ruang bawah tanah tempat istri dan anak-anaknya bersembunyi. Istri pemilik studio kemudian memohon agar Acang bersedia membantu mereka keluar dari tempat tersebut. Sebagai imbalannya, ia menawarkan separuh dari bisnis cetak foto itu untuk menjadi milik Acang. Namun Acang menolak tawaran tersebut karena ia sadar bahwa usaha foto tidak akan mungkin berjalan di tengah situasi yang kacau seperti ini. Baginya, janji keuntungan tidak sebanding dengan resiko nyawa yang terus mengintai. Acang akhirnya mencoba melarikan diri sambil membawa surat jaminan yang diberikan oleh Ito, berharap kertas itu bisa menjadi pelindungnya. Namun begitu keluar, ia justru menyaksikan kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Pasukan Jepang masih terus melakukan penyerangan, menembaki warga tanpa ampun, bahkan membakar mereka hidup-hidup. Dilanda kebimbangan dan rasa bersalah, Acang memutuskan untuk kembali ke studio foto. Di sana, istri pemilik studio foto menyerahkan buku panduan dasar pencetakan foto dan meminta Acang mempelajarinya malam itu juga. Dalam keadaan terdesak, Acang tidak punya pilihan lain selain mencoba menguasai pengetahuan tersebut. Sementara itu di tengah kota, pasukan Jepang mengumpulkan warga yang belum sempat melarikan diri dan memerintahkan para tentara Tiongkok agar keluar dari barisan. Awalnya beberapa di antara mereka mencoba bersembunyi di antara warga sipil berharap tidak dikenali. Namun upaya itu sia-sia karena mereka dengan mudah teridentifikasi, tanpa ampun mereka pun langsung dihabisi di tempat. Di teater, Yusiyu yang telah mengakui kekaisaran Jepang dipaksa untuk berakting di depan para tentara. Namun para tentara yang sudah bosan dengan penampilannya mulai bersikap kasar dan menuntut agar Siyu melepaskan pakaiannya. Tiba-tiba listrik padam dan Guanghai segera masuk ke dalam teater. Guanghai dengan sigap mengalihkan perhatian para tentara dengan membawakan film propaganda kemenangan Jepang, sesuatu yang jauh lebih menarik bagi mereka. Berkat hal itu, Siyu sementara terbebas dari perlakuan yang lebih buruk. Siyu yang merupakan kekasih gelap Guanghai segera meminta tiket keluar dari tempat tersebut.
Namun Guang Hai belum mampu memenuhi permintaannya. Ia mengatakan harus membujuk Kolonel Inoue terlebih dahulu. Keesokan harinya Ito tiba-tiba datang ke studio dan meminta Acang menunjukkan hasil foto yang telah ia cetak. Dalam waktu 1 malam, Acang berhasil mencetak foto-foto tersebut meski dilakukan dengan penuh tekanan dan ketakutan. Namun Ito belum merasa puas. Ia menuntut agar Acang mencetak 1 foto langsung di hadapannya sebagai bukti bahwa ia benar-benar mampu melakukan semua itu sendirian. Berkat arahan dari pemilik studio foto tadi malam, Acang akhirnya berhasil mencetak foto tersebut di depan mereka. Hasilnya membuat Ito merasa puas, sikapnya pun berubah. Ia tidak lagi memandang Acang sekedar tawanan, melainkan mulai menganggapnya sebagai seorang teman. Setelah itu Ito pergi menghadiri perayaan penyambutan yang juga dimanfaatkan untuk keperluan dokumentasi. Di tempat tersebut juga hadir para petinggi Jepang. Mereka mendengar laporan tentang merosotnya moral para tentara Jepang akibat tindakan brutal yang mereka lakukan, mulai dari pemerkosaan hingga perampokan yang dikhawatirkan akan mencoreng reputasi Jepang di mata dunia. Namun Kolonel Inoue sama sekali tidak menghiraukan hal tersebut. Baginya, Cina terlalu luas untuk dikendalikan sepenuhnya, sehingga satu-satunya cara adalah menghancurkannya tanpa belas kasihan. Setelah itu, Ito berkeliling kota sambil mendokumentasikan aktivitas para tentara Jepang di berbagai sudut wilayah serta beberapa tempat bersejarah. Ia memotret barisan tentara, bangunan yang rusak, dan sisa-sisa kota yang porak-poranda. Setelah urusan pencetakan selesai, Ito meminta Acang untuk membantunya menyelesaikan tugas-tugas dokumentasi di Nanjing. Sebagai imbalannya, ia berjanji akan memberikan 1 tiket agar Acang bisa keluar dari kota tersebut. Mendengar tawaran itu, Guang Hai yang berperan sebagai penerjemah segera memanfaatkan situasi. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Acang memiliki seorang istri yang saat ini terjebak di teater, sehingga ia memohon agar Ito memberikan 2 tiket sekaligus agar mereka berdua bisa meninggalkan Nanjing bersama. Acang dan Guang Hai segera menjemput Siu di teater dan membawanya ke studio foto. Setibanya di studio, Guang Hai meminta Siu untuk berpura-pura menjadi istri Acang, sementara Acang hanya bisa menuruti perintah dari Guang Hai. Setelah Ito dan Guang Hai pergi, Siu mulai menyadari bahwa di studio itu ada orang lain selain Acang. Awalnya Acang tidak mau mengaku dan berusaha menutupi kenyataan tersebut karena takut kehadiran orang asing akan membahayakan semua orang yang bersembunyi. Siu mencoba meyakinkan bahwa dirinya berbeda dari Guang Hai. Untuk membuktikan ucapannya, ia bahkan memperkenalkan seorang tentara yang pernah ia selamatkan. Kejujuran Siu akhirnya membuat Acang percaya. Ia pun memperlihatkan ruangan bawah tanah tempat pemilik studio bersembunyi. Namun istri pemilik studio tampak tidak senang dengan kehadiran Siu. Ia bahkan meminta Siu untuk tidak menyentuh tempat tidur mereka. Keesokan harinya, tepat pada 17 Desember 1937, pasukan Jepang berhasil menduduki gerbang Zhongshan di Nanjing dengan membawa kekuatan militer yang jauh lebih besar. Kota itu sepenuhnya jatuh ke tangan Jepang. Pada saat yang sama, Ito sibuk mendokumentasikan setiap momen yang terjadi, mulai dari pergerakan pasukan hingga kondisi kota yang telah dikuasai. Sementara Acang terus bekerja tanpa henti mencetak foto-foto tersebut. Di tengah aktivitas itu, istri pemilik studio mulai menyadari sesuatu. Semakin lama mereka mencetak foto-foto untuk Jepang, semakin besar pula peluang mereka untuk tetap hidup. Dari kesadaran itu, ia mulai mengulur waktu dengan sengaja mencetak foto-foto tersebut dalam kualitas buruk, berharap hal itu bisa memperlambat pekerjaan, sekaligus memberi mereka kesempatan untuk hidup lebih lama. Suatu hari Acang menyerahkan hasil cetakan foto dengan kualitas yang jelas buruk. Melihat hal tersebut membuat Ito sangat marah, terlebih ketika ia menyadari bahwa foto-foto tersebut adalah foto para perwira tinggi dan tokoh-tokoh penting. Sebagai ancaman, Ito dengan sengaja membawa Acang ke lokasi-lokasi pembantaian, tempat pasukan Jepang menghabisi warga Cina, agar Acang tidak lagi main-main dengan pekerjaannya. Ito kemudian menyinggung kembali soal foto-foto buram yang kualitasnya sangat buruk dan proses pencetakan yang dianggapnya terlalu lambat.
Acang berdalih bahwa kertas foto yang mereka gunakan sudah kadaluarsa sehingga hasilnya tidak maksimal. Mendengar alasan itu memerintahkan mereka untuk segera mencari kertas foto yang baru. Akhirnya Guang Hai dan Acang pergi ke sebuah toko yang sebelumnya telah dijarah. Di perjalanan, Guang Hai sempat mengajarkan Acang beberapa kalimat dalam bahasa Jepang, termasuk kalimat yang berarti bahwa ia bekerja untuk seorang fotografer Jepang bernama Ito. Setibanya di toko tersebut, mereka segera mencari kertas foto yang dibutuhkan. Guang Hai juga mengambil makanan yang tersisa di sana, memakannya dengan cepat karena kelaparan. Namun situasi tiba-tiba berubah ketika pasukan Jepang datang dan menuduh mereka sebagai pencuri. Guang Hai langsung bersembunyi, sementara Acang berusaha mengucapkan kalimat bahasa Jepang yang baru saja diajarkan kepadanya. Sayangnya, pasukan Jepang itu tidak mau mendengarkan. Seorang jurnalis asing mencoba menghentikan tindakan tersebut, tetapi ia terlambat. Pedang itu sudah lebih dulu mengenai tubuh Acang, membuatnya terjatuh dan terluka parah. Acang segera berlari menjauh dari tempat itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Namun luka dan kelelahan akhirnya membuatnya pingsan di tengah jalan. Beberapa waktu kemudian ia terbangun di sebuah rumah sakit yang berada di dalam zona aman internasional, tempat yang seharusnya menjadi perlindungan bagi warga sipil. Tetapi kenyataannya, pasukan Jepang masih memasuki kawasan tersebut untuk menyisir dan memburu tentara Cina yang diduga masih hidup dan bersembunyi di antara para pengungsi. Beberapa waktu kemudian Acang akhirnya dijemput oleh Ito. Di luar area, para jurnalis asing berusaha meliput situasi yang terjadi, mencoba merekam bukti kekejaman Jepang. Namun Kuroshima dengan tegas menahan kamera-kamera mereka dan bahkan membakar roll film yang telah diambil. Melihat hal tersebut, Ito mengatakan bahwa roll film tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus dan seharusnya dimanfaatkan, bukan dimusnahkan begitu saja. Acang dan yang lainnya kembali mencetak foto-foto yang dibawa oleh Ito. Satu persatu gambar muncul di kertas. Mereka mulai mengenali beberapa orang yang ada di dalam foto tersebut. Foto-foto tersebut dengan jelas memperlihatkan perlakuan kejam pasukan Jepang terhadap mereka. Setiap cetakan terasa seperti luka baru, mempertegas kekerasan yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Istri dari pemilik studio tidak sanggup lagi menyaksikan proses itu. Ia meminta agar mereka berhenti mencetak foto seperti itu karena baginya tindakan tersebut sama saja dengan menjadi pengkhianat bagi bangsa mereka sendiri. Sementara itu, foto-foto yang sebelumnya telah dicetak ternyata dikembalikan kepada Ito dengan tanda khusus bahwa foto jenis tersebut dilarang untuk disebarluaskan karena berpotensi menimbulkan kecaman dunia internasional. Peringatan itu membuat pihak militer khawatir citra Jepang akan runtuh di mata dunia. Atasan itu memerintahkan pengambilan foto yang lebih manusiawi sebagai bahan propaganda, agar dunia internasional tidak mengetahui kekejaman yang sebenarnya yang mereka lakukan. Sementara itu, Song, yaitu tentara yang diselamatkan oleh Siu, mencoba melihat beberapa foto yang telah dicetak oleh Acang. Di antara foto-foto itu, ia justru melihat adiknya sendiri yang menjadi korban kebiadaban pasukan Jepang. Pemandangan itu menghancurkan dirinya, amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu, membuatnya mengamuk tanpa kendali. Dalam luapan emosinya, ia menuduh Acang sebagai pengkhianat karena telah membantu mencetak foto-foto yang merekam penderitaan rakyatnya sendiri, meskipun Acang melakukannya demi bertahan hidup. Keesokan harinya, Acang, Siu, dan beberapa orang lainnya diangkut menggunakan truk untuk dibawa ke lokasi pemotretan. Sepanjang perjalanan, mereka menyaksikan mayat-mayat berserakan di jalanan, tergeletak begitu saja tanpa penghormatan, seolah nyawa manusia tidak lagi memiliki arti apapun.
Setelah itu mereka kembali ke studio foto dan mulai mencetak foto-foto propaganda tersebut. Namun peristiwa tadi terus terbayang di benak mereka. Kejadian itu membuat Yusiu menyadari bahwa bertahan hidup hanya untuk diri sendiri bukanlah pilihan yang benar. Ia merasa ada batas yang telah mereka lewati. Dalam keheningan studio, mereka membahas kenyataan pahit bahwa tanpa disadari, mereka telah menjadi bagian dari kebohongan dan ikut mengkhianati bangsa mereka sendiri. Acang pun mengatakan bahwa para jurnalis asing sebenarnya pernah berusaha membawa foto-foto kekejaman Jepang keluar dari Nanjing agar dunia mengetahuinya, tetapi usaha mereka gagal. Acang juga mengatakan bahwa mungkin kini merekalah yang harus melakukan hal yang sama. Jika tidak ada yang berani menyampaikan kebenaran, maka penderitaan semua korban akan sia-sia dan hilang ditelan waktu. Sementara itu, Ito kembali menyerahkan foto-foto tersebut kepada Kolonel Inoue untuk ditunjukkan kepada dunia internasional sebagai bahan propaganda resmi. Namun saat meneliti hasil dokumentasi itu, Kolonel Inoue mulai menyadari sesuatu yang mengganggunya. Ia menegur Ito dan memintanya berhenti bergantung pada orang-orang Cina. Terlebih karena merekalah yang selama ini mencetak foto-foto terlarang yang harusnya tidak pernah ada. Baginya, ketergantungan itu terlalu beresiko dan bisa berbalik menjadi ancaman. Ito pun mengakui kalau ia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk mencetak foto sendiri. Kolonel Inoue pun mengatakan pihak militer akan segera mendatangkan tukang cuci cetak foto mereka sendiri, seseorang yang dapat dipercaya dan sepenuhnya berada di bawah kendali Jepang. Tidak berselang lama, tukang cetak foto tersebut benar-benar didatangkan. Ia bernama Ikeda Nagamoto. Setibanya di studio foto, Ikeda lalu merakit seluruh peralatan cetak seolah sudah sangat terbiasa dengan mesin-mesin tersebut. Dalam waktu singkat, hasil cetakan yang keluar tampak jauh lebih tajam, bersih dan sempurna dibanding hasil kerja Acang. Menyadari posisinya semakin terancam, Acang segera mengadukan hal tersebut kepada pemilik studio. Ia mengatakan bahwa ada orang Jepang yang akan mengambil alih seluruh proses percetakan. Tanpa banyak bicara, pemilik studio langsung merusak bagian-bagian penting percetakan sehingga Ikeda tidak mungkin menggunakannya. Pada saat yang hampir bersamaan, mereka mendapati Song telah menghilang dari ruang bawah tanah. Rupanya, Song yang masih diliputi dendam kepada tentara Jepang nekat pergi menuju markas tentara untuk balas dendam. Ia menyelinap dengan bersembunyi di bawah kolong mobil yang dikendarai oleh Guang Hai. Sepanjang perjalanan, tubuhnya terseret yang membuat punggungnya terluka parah, namun rasa sakit itu tidak menghentikannya. Sesampainya di depan markas, Ikeda sempat melihat jejak darah yang menetes di tanah. Tapi tiba-tiba namun keberanian Song hanya berlangsung sesaat. Pasukan Jepang yang melihat kejadian tersebut langsung menyerang Song dan menembaknya hingga tewas di tempat. Sementara itu, Guang Hai hanya diam berdiri, menyaksikan semuanya tanpa melakukan apapun, terjebak antara rasa takut dan ketidakmampuan untuk bertindak. Sementara itu, Yusiu kembali ke studio setelah dipaksa pergi untuk bernyanyi dalam sebuah opera sebagai hiburan bagi para tentara Jepang. Ia pulang dalam kondisi babak belur, wajah dan tubuhnya menyimpan tanda-tanda kekerasan, menunjukkan bahwa para tentara Jepang tidak hanya memaksanya tampil, tapi juga telah melecehkannya. Acang dengan berat hati memberitahu bahwa Song sudah tidak ada lagi. Kabar itu menghantam Yusiu dengan sangat keras. Ia teringat jelas bahwa pada saat pertama kali tentara Jepang mencoba melecehkannya, Songlah yang mematikan lampu dan menyelamatkannya dari nasib tragis yang menimpanya. Sementara itu, Jenderal Iwane Matsui memimpin sebuah eksekusi massal terhadap warga Tiongkok yang mereka sebut sebagai perayaan penaklukan Nanjing. Ribuan warga digiring dan dibariskan di tepi sungai dengan pasukan Jepang berdiri rapi di belakang mereka. Di antara kerumunan itu terdapat istri dan anak Guang Hai. Padahal sebelumnya, keluarga Guang Hai telah rela menjadi jongos bagi Jepang dan menjadi pengkhianat bagi bangsanya sendiri. Namun semua itu tidak berarti apa-apa. Kesetiaan semu tidak memberi perlindungan apapun.
Ribuan mayat bergelimpangan di pinggir sungai, airnya berubah merah, jeritan dan tangisan lenyap digantikan oleh keheningan mengerikan. Pembantaian itu menjadi bukti bahwa bagi pasukan Jepang, nyawa manusia sama sekali tidak memiliki arti. Setelah itu, Ito dan Guang Hai kembali ke studio foto. Amarah Guang Hai akhirnya meledak, ia menampar Siyu karena telah menyembunyikan seorang tentara di sana. Padahal selama ini Guang Hai merasa dirinya sudah berusaha melindungi Siyu dengan segala cara. Sementara itu tujuan Ito datang ke studio foto adalah untuk mempelajari sendiri cara mencetak foto. Kematian Ikeda serta insiden adanya seseorang yang menyelinap di bawah mobil membuat Ito tidak lagi mempercayai siapapun. Tidak butuh waktu lama baginya untuk belajar. Berbekal buku panduan, hanya dalam waktu 1 malam, Ito sudah mampu mencetak foto dengan tangannya sendiri. Setelah itu, Ito memerintahkan Acang untuk mengganti seluruh foto orang Cina yang tergantung di dinding studio dengan foto-foto pasukan Jepang. Saat Acang membelakanginya, Ito sempat terlihat ingin menembaknya dari belakang, namun entah karena apa, niat itu ia urungkan. Tidak lama kemudian, Ito akhirnya menyerahkan 2 tiket keluar yang pernah ia janjikan. Setelah Ito dan Guang Hai pergi, Acang menunjukkan tiket tersebut kepada pemilik studio. Ia berniat memberikan tiket itu agar mereka bisa keluar dari Nanjing. Mereka semua berada dalam kesulitan yang sama, dan keputusan siapa yang berhak pergi menjadi perdebatan panjang. Mereka pun sepakat untuk mengundi. Meskipun Acang memenangkan undian, ia kembali menyerahkan tiket itu kepada pemilik studio. Pada akhirnya diputuskan bahwa istri dari pemilik studio dan anak-anaknya lah yang akan pergi. Sementara Acang, Siyu dan pemilik studio serta bayinya akan tinggal di sana sampai suasana aman. Malam sebelum keberangkatan, Guang Hai kembali menemui Siyu. Dalam pertemuan itu, Siyu mempertanyakan apakah sebenarnya mereka memiliki masa depan dan kejelasan dalam hubungan mereka. Meskipun situasi akan membaik, Guang Hai mengaku ia tidak bisa memutuskan untuk bercerai dengan istrinya meskipun istrinya telah meninggal. Siyu kemudian mengungkapkan keraguannya jika suatu hari Jepang kalah dan Cina yang menang, hubungan mereka akan membuat mereka dicap sebagai pengkhianat. Perlahan, hati nurani Siyu yang sebelumnya hanya memikirkan keselamatan diri sendiri mulai terbuka. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin hidup sebagai pengkhianat bangsanya. Namun Guang Hai justru mengatakan kalau Siyu hanya berkhayal dan tidak realistis. Sebelum berpisah, Acang dan yang lainnya sempat berfoto bersama sebagai kenang-kenangan terakhir. Keesokan harinya, istri pemilik studio dan putrinya berangkat menggunakan tiket yang telah dimanipulasi. Namun setibanya di gerbang perbatasan, mereka dicegat oleh tentara Jepang dan dibawa ke sebuah ruangan tertutup. Di sanalah kenyataan pahit terungkap. Tiket yang diberikan itu bukanlah tiket kebebasan, melainkan perintah untuk menghabisi si pemegang tiket tersebut. Setelah keduanya dihabisi, Ito datang ke lokasi dan baru menyadari bahwa orang-orang yang baru dieksekusi bukanlah Acang dan Siyu, melainkan orang lain. Ia juga menemukan bahwa tiket yang digunakan telah dimanipulasi. Hal itu membuat Ito murka, amarahnya meledak tanpa kendali. Ia lalu mendatangi studio untuk mencari Acang. Sementara di tempat yang sama, Guang Hai akhirnya menemukan pemilik studio dan tempat persembunyian di lantai bawah tanah. Ito melampiaskan kemarahannya dengan menghajar Acang habis-habisan. Ia merasa telah dikhianati dan dipermainkan. Dalam amarahnya, Ito membongkar dan memeriksa roll film pembantaian yang sebelumnya ia serahkan pada Acang. Namun sekeras apapun ia mencari, roll film itu tidak bisa ditemukan. Tidak bisa menemukan apapun yang ia cari, Ito kemudian memerintahkan Kuroshima untuk melakukan sesuatu terhadap Siyu. Saat Kuroshima mulai melecehkannya, Guang Hai akhirnya bergerak. Kuroshima kembali mendekati Siyu berniat melanjutkan perbuatannya.
Namun tanpa diduga, ia menemukan akses menuju lantai bawah tanah. Saat ia hendak menuruni tangga, pemilik studio tiba-tiba menyerang dan menghabisi Kuroshima dari belakang. Di ruangan lain, Ito memaksa Acang untuk menunjukkan role film negatif yang disembunyikannya. Dengan tangan terikat dan tubuh penuh luka, Acang didesak sambil diancam pistol yang diarahkan tepat di kepalanya yang membuatnya berada di ambang kematian. Beruntungnya pada saat yang sama pemilik studio dan Yusiu menaburkan serbuk kimia ke wajah Ito, membuat kulitnya terbakar dan pandangannya terganggu. Baku tembak terjadi di ruangan sempit itu hingga pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan Ito saat itu juga. Setelah semuanya berakhir, mereka menggeledah saku Ito. Di sana ditemukan 2 tiket yang sebelumnya dibawa oleh istri pemilik studio dan anaknya. Mereka pun memutuskan menggunakan tiket tersebut untuk melarikan diri dengan mengganti foto identitas yang tertera di dalamnya. Acang kembali menyerahkan tiket itu kepada pemilik studio. Ia meminta agar ia pergi bersama Siyu dan membawa bayinya. Karena ia sendiri tidak mungkin bisa keluar dalam kondisi tubuh yang babak belur dan penuh luka seperti itu. Demi keselamatan mereka memberikan obat tidur agar si bayi tertidur lelap dan tidak menangis selama perjalanan, kemudian meletakkannya di dalam tas dan ditutupi dengan kain. Tapi tiba-tiba, Ito yang sebelumnya dikira telah mati kembali tersadar dan mencoba melawan. Untuk melindungi pemilik studio, Acang mengalihkan perhatian Ito dengan membakar beberapa roll film yang membuatnya mendekat untuk menyelamatkan roll film tersebut. Tidak lama kemudian pasukan Jepang sampai di lokasi kebakaran. Di tengah kepanikan dan asap yang memenuhi ruangan, Ito terus berusaha menyelamatkan roll-roll foto yang berhasil ia temukan. Sementara itu, Acang yang menyadari bahwa ia sudah tidak memiliki harapan untuk keluar hidup-hidup dari tempat itu, ia pun meluapkan emosinya yang selama ini ia pendam dengan menghancurkan foto propaganda Jepang yang terpajang di dinding studio. Tindakan itu membuat Ito semakin marah padanya. Pedang itu akhirnya mengakhiri hidup Acang di antara api, asap, dan foto-foto yang runtuh bersama kebohongan perang. Sesampainya di perbatasan, tiket Siyu dan pemilik studio diperiksa bersama seluruh barang bawaan mereka. Para penjaga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sehingga akhirnya mereka diizinkan untuk lewat. Namun baru beberapa langkah meninggalkan pos penjagaan, bayi pemilik studio tiba-tiba terbangun dan menangis. Tangisan itu membuat penjaga curiga dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Pada saat yang genting itu pemilik studio bertindak, ia menyerahkan kamera pada Siyu sekaligus menitipkan bayinya. Ia berpesan agar suatu hari Siyu memberitahu anak itu bahwa ayahnya adalah seorang fotografer. Setelah itu ia berbalik dan sengaja mengalihkan perhatian para penjaga, berpura-pura melawan dan membuat keributan. Tindakannya langsung dibalas dengan tembakan. Ia roboh di tempat, mengorbankan dirinya agar Siyu dan bayinya bisa lolos. Setelah berhasil keluar dari gerbang dan sampai di zona aman internasional, Siyu disambut oleh beberapa orang relawan. Dengan tubuh gemetar, ia menunjukkan foto istri pemilik studio dan putrinya, menanyakan apakah mereka pernah melihat keduanya. Namun sayangnya tidak ada seorang pun yang mengenali wajah-wajah tersebut karena keduanya memang tidak pernah sampai ke sana. Siyu kemudian dibawa menemui para jurnalis asing, tempat di mana ia akhirnya menyerahkan roll foto yang dibawa dengan nyawa sebagai taruhannya. Beberapa hari kemudian di kota Chongqing, berita tentang kekejaman Jepang di Nanjing mulai tersebar luas. Berkat roll film yang diselamatkan oleh Siyu, bukti visual pembantaian itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Foto-foto tersebut memicu tekanan global agar kekejaman itu segera dihentikan. Sementara itu, Ito yang masih hidup akhirnya mendengar kabar tentang tersebarnya foto-foto tersebut. Dalam kepanikan, ia menemui Kolonel Inoue dan berusaha meyakinkannya bahwa ia telah menyelamatkan roll film yang sebelumnya diberikan pada Acang.
Kolonel Inoue tidak banyak bicara, ia hanya mengatakan bahwa itu adalah aib bagi mereka. Setelah itu, Kolonel Inoue meninggalkannya dengan sebuah pisau. Ternyata sebelum keberangkatan Siyu, pemilik studio telah berhasil menukar dan menyelipkan negatif foto kekejaman tersebut lalu menyembunyikannya di dalam pakaian mereka. Dengan begitu, siapapun yang berhasil keluar dari Nanjing akan membawa kebenaran itu ke dunia luar. Sementara roll film yang berada di tangan itu hanyalah roll film lama milik pelanggan studio di masa lalu. Akibat kegagalannya di hadapan Kolonel Inoue dan para perwira lainnya, Ito memilih mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan pisau yang sebelumnya ditinggalkan oleh Kolonel Inoue. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyerah tanpa syarat yang menandai berakhirnya perang dan runtuhnya kekuasaan yang selama ini membawa penderitaan. Pada tahun 1947, Kolonel Inoue diadili di pengadilan militer Nanjing atas pembantaian besar-besaran yang ia lakukan selama pendudukan. Dalam persidangan, Kolonel Inoue awalnya menolak semua tuduhan. Ia berdalih bahwa jika Cina menyerah sejak awal, maka kekerasan tidak akan terjadi. Namun pembelaan itu runtuh ketika seorang warga sipil maju membawa bukti berupa foto-foto yang dicetak oleh Acang. Foto-foto tersebut menjadi saksi bisu kekejaman yang tak bisa lagi disangkal. Selama berkuasa di sana, Inoue telah menghabisi lebih dari 300.000 warga sipil yang tidak bersalah. Berdasarkan bukti itu, Kolonel Inoue akhirnya dijatuhi hukuman mati. Ia dibawa ke sebuah lapangan dan dieksekusi di hadapan rakyat sipil. Orang-orang datang sambil membawa foto keluarga mereka yang telah dibantai di masa lalu. Di antara kerumunan itu terlihat Siyu yang kini menjadi fotografer dan mengabadikan momen tersebut. Di sisinya berdiri seorang anak laki-laki yang tumbuh besar. Dia adalah anak pemilik studio yang kelak akan mengetahui kebenaran tentang ayahnya melalui foto tersebut. Pada tanggal 27 April 1947, para penjahat perang Jepang dieksekusi satu persatu secara bergantian. Dan film pun selesai.